Kita hadir di sini untuk menjelaskan semua prosedur yang dilompati yang tidak sesuai SOP, ya. Nah, artinya kita tetap hormat patuh sama hukum, tapi hal-hal pembengkokan hukum itu dilarang undang-undang. Apalagi saya mengerjakan segala sesuatu sebagai advokat. Advokat Horas Yanturi, SH-MTH, jadi korban kriminalisasi tim advokat Rumah Perlindungan Hukum dan puluhan umat IFGF Kota Siantar, geruduk Polres Simalungun. Simalungun sumutpostv.id. Tim advokat atau kuasa hukum dari firma hukum Mahkamah Kebenaran Rumah Perlindungan Hukum bersama puluhan warga mengatasnamakan umat gereja International Full Gospel Fellowship atau IFGF Kota Pematang Siantar menggeruduk Mapolres Simalungun pada Senin 14 Agustus 2023 sekira pukul 9 WIB. Kedatangan puluhan warga ke Polres Simalungun bersama tim advokat untuk mempertanyakan diskriminasi hukum alias penetapan tersangka kasus penggelapan yang disangkakan kepada Pendeta Horas Yanturi, SH-MTH oleh pelapor Mariana. Kepada media, kuasa hukum terlapor, Ketua Firma Hukum Mahkamah Kebenaran Rumah Perlindungan Hukum, Guntual SH menjelaskan, terlapor Horas Yanturi, SH-MTH menjadi tersangka bukan melalui prosedur hukum atau sesuai KUHAP, dan kepolisian harus memberhentikan perkara sesuai. Hari ini kami harus hadir dengan menggunakan toga. Toga ini adalah merupakan suatu simbol officium nobile. Ya, kami hadir di sini untuk mempertanyakan perkara sebagaimana diatur oleh KUHAP 109. Ketika perkara itu bukan perkara pidana maka harus dihentikan. Nah, itu pertama. Yang kedua, ini ada penyesatan. Persoalannya begini. Ini Pak Horas Yanturi adalah seorang advokat yang sedang menjalankan tugas profesinya, dilindungi oleh undang-undang advokat. Kemudian beliau dipanggil untuk memberikan keterangan sebagai tersangka. Ternyata nih laporannya sudah penetapan tersangkanya sudah dilakukan sejak tanggal 26 Juli. Izin ditunggu Pak Kasat. Ya. Oke, jadi hari ini kami hadir. Nanti sebentar kita lanjut lagi, ya. Oke. Kembali disampaikan Sylvia Devi Soembarto SH menghimbau Kapolda Sumut dan Kapolri untuk anak buahnya agar ditata kembali pengetahuannya terkait Perkaba dan Perkapolri serta KUHAP. Jika tidak, akan banyak lagi korban-korban rakyat kecil yang tidak tahu hukum dipermainkan. Saya menghimbau kepada Kapolda Sumatera Utara, saya menghimbau kepada Kapolri, Kepolisian Republik Indonesia, untuk anak buahnya, khususnya para penyidik di tingkat Polsek, Polres, agar ditata kembali pengetahuannya tentang Perkaba dan Perkapolri serta KUHAP. Kalau tidak, akan banyak lagi korban-korban rakyat kecil yang tidak tahu hukum dipermainkan. Dan izin sekali lagi Pak Kapolri, salam hormat. Pak Kapolda, salam hormat. Perhatian dari kami para pengacara, jangan sampai terjadi lagi pengacara, kawan kami, rekan sejawat, dikriminalisasi seperti ini. Salam hormat. Assalamualaikum. Sementara terlapor Horas Yanturi SH-MTH mengatakan penetapan dirinya sebagai tersangka tidak pernah menerima surat panggilan dari Polres Simalungun baik sebagai saksi maupun wawancara. Namun dirinya tetap kooperatif mentaati hukum. Yang paling saya sesalkan, kata Horas Yanturi, pihak kepolisian melakukan surat panggilan jadi tersangka dalam satu amplop dengan 2 surat panggilan. Saya sampaikan sedikit. Saya kembali ingatkan, saya Horas Yanturi tidak pernah menerima surat klarifikasi, tidak pernah menerima surat sebagai saksi, tidak pernah menerima panggilan sebagai tersangka pertama. Tetapi tiba-tiba saya mendapatkan 2 surat di dalam satu amplop tertanggal 8 sudah jadi tersangka. Saya hormat kepada hukum, tapi pembengkokan hukum
itu tidak sesuai dengan aturan Merdeka! dan undang-undang. Terima kasih. Yuk. Pengacara George Elkel SH menjelaskan, surat panggilan disampaikan oleh penyidik Polres Simalungun cacat hukum dan bertentangan dengan KUHP pasal 227, yaitu cara penyampaian surat panggilan. Artinya secara hukum ini melanggar undang-undang hukum acara pasal 227. Ya, minimal 3 hari sebelum itu harus diberikan. Jadi ini cacat hukum, ini ada unsur kriminalisasi yang murni bahwa semoga hal-hal ini tidak terjadi kepada masyarakat. Kenapa hari ini terjadi kepada pengacara? Pengacara itu memiliki hak imunitas, ya. Pengacara dalam pendampingan hukumnya tidak dapat dituntut baik pidana maupun perdata, tetapi ini ada upaya, ya, upaya yang dibuat untuk melakukan perlawanan terhadap klien kami Pak Horas Yanturi. Walaupun sudah ada yang disebutkan gugatan PMA, itu gugatan perdata. Ini murni perdata, ada prestasi ya yang di dalamnya. Tetapi nanti kita lebih lanjut, kami juga hari ini mau ke Polda ya untuk melaporkan ya penyidik yang ada di sini yang hari ini baru menyerahkan isi surat penetapan dan lain-lain. Jadi itu penanganan dan tindak. Hari saya kita kawal persoalan ini, tetapi seperti penjelasan teman-teman rekan-rekan sebelumnya, saya ingin sampaikan Pak Kapolda, Pak Kapolri, jangan anggap hal perkara ini biasa. Pertama, ada upaya menghilangkan peristiwa. Beliau bekerja sebagai pengacara, tetapi dipanggil dengan jabatan pendeta. Itu seruan saya, supaya Pak Kapolda dan Pak Kapolri ya melihat hal ini menjadi atensi untuk memperbaiki penyidik yang ada di Polres Simalungun. Salam dari saya, itu cukup. Oke. Pantauan di Mako Polres Simalungun, puluhan warga umat IFGF didampingi beberapa pengacara, salah satunya Titik Rahayu SH dan Dahlia Saragi SH. Setelah usai menyampaikan aspirasinya, para warga membubarkan diri dengan aman dan tertib. Setelah meninggalkan Mako Polres Simalungun, tim pengacara dan terlapor berangkat ke Polda Sumut untuk membuat laporan terkait kriminalisasi hukum yang diduga dilakukan oleh penyidik Polres Simalungun terhadap terlapor. Dari Simalungun, sumutpostv.id melaporkan.